Episode 133, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Ketika William Chen mengucapkan kata-kata ini, Yang Kaifeng secara naluriah mencibir. Apakah kamu bercanda? 10 menit biarkan keluarga yang bangkrut. William Chen, apakah kamu tahu berapa banyak harta milik keluarga yang saya? 2 miliar. Yang Kaifeng tersenyum dingin, matanya menunjukkan rasa jijiknya pada William Chen, dan berkata, kamu pikir terserah kamu untuk membuat panggilan telepon, bisakah membuat keluarga yang saya bangkrut? Kamu terlalu naif. Menggelengkan kepalanya, Yang Kaifeng tiba-tiba merasa bahwa kekhawatirannya tidak perlu. William juga sedikit lebih baik di tangan dan kakinya, apakah dia benar-benar memiliki sarana dan kemampuan untuk mengatakan kebangkrutan bangkrut? Apakah kamu bisa? Dia benar-benar terkejut dengan ketidakbergunaan William, namun William tersenyum tenang dan berkata, karena orang tua itu tidak mempercayainya, maka kita akan melakukan ini. Mari kita mulai dengan Yang Jingshan. Dia adalah ayah Yang Tai. Itu adalah tanggung jawabnya untuk tidak mengajar Yang Tai dengan baik. Bagaimanapun, William saya menelepon Qiao Fugui dan berkata, rencananya diubah. Saya ingin keluarga yang bangkrut satu persatu, dimulai dengan Yang Jingshan. Di ujung lain panggilan, Qiao Fugui menjawab dengan hormat, Tuan muda yang baik, tunggu sebentar, aku akan menanganinya. Setelah menutup telepon, ruangan kembali sunyi. Yang Kaifeng tidak mengerti mengapa William begitu percaya diri. Tunggu dan lihat saja. Pada saat yang sama, Yang Jingshan berada di perusahaannya sendiri, mencari beberapa peleton ular top di Sangjiang, dan dia ingin mengajari William pelajaran yang tidak dia inginkan. Ingat, selama orang ditinggalkan, jangan bunuh mereka. Kata Yang Jingshan dengan ekspresi dingin. Beberapa ular lokal mengambil uang satu demi satu, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Yang, kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan Anda puas. Yang Jingshan mengangguk, kelopak matanya berkedut. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita bergegas masuk dengan panik dan berteriak, bos, sesuatu telah terjadi. Pedagang luar negeri kita semua telah menghentikan pasokan mereka. 8 cabang dalam negeri juga baru saja menerima pasokan. Semua pemberitahuan perusahaan terputus, dan mereka juga menerima pemberitahuan pajak barusan, mengatakan bahwa ada masalah dengan perpajakan kami, perusahaan telah ditutup, dan semua buku keuangan dan akuntansi telah diambil alih oleh pajak. Sekretaris wanita itu tampak panik dan tiba-tiba, begitu banyak hal besar terjadi pada perusahaan. Masing-masing sudah cukup untuk membuat Haitong Trading menghadapi kebangkrutan. Hati Yang Jingshan bergetar. Ada apa? Bicaralah dengan jelas, mengapa pengakuan kita dipotong? Bukankah keuangan kita berfungsi dengan baik? Mengapa diperiksa? Yang Jingshan cemas. Perusahaan mana yang tidak memiliki masalah keuangan? Jika ini ketahuan, Yang Jingshan akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun. Bos, kami tidak tahu. Dikatakan bahwa itu adalah laporan dari massa. Sekretaris wanita itu menjawab dengan panik. Laporan dari massa. Yang Jingshan berdiri dari kursinya, butiran keringat besar di dahinya bergulung, dia membanting meja dan berkata, seharusnya tidak apa-apa. Pemasok, mengapa mereka memotong pasokan mereka? Lelucon yang luar biasa. Perdagangan Haitong adalah perdagangan, dan itu perdagangan luar negeri. Dengan pemutusan ini, Yang Jingshan harus membayar mahal untuk mendapatkan pasokan lagi, ini masalah waktu dan uang. Sekretaris wanita berhenti untuk waktu yang lama dan berkata, jawaban mereka adalah bahwa mereka menemukan pedagang baru, dan harganya setengah dari kita. Apa? Separuh. Bukankah ini sama sekali bukan keuntungan? Yang Jingshan terkejut. Dengan setengah harga, tidak ada keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, dia sekarang sangat yakin bahwa dia mempunyai seorang pesaing. Pada saat ini, Yang Jingshan dalam keadaan bingung, dan buru-buru berkata, cepat periksa, siapa yang berhubungan dengan pemasok itu, kita harus mencari tahu. Saya ingin melihat siapa yang melakukan saya. Yang Jingshan. Sekretaris itu pergi, besar sekali. Di ruang pertemuan, Yang Jingshan dan beberapa ular lokal tetap ada. Mereka juga tahu bahwa bisnis Yang Jingshan sedang dalam krisis sekarang, dan mereka pergi tanpa tinggal. Namun, sebelum pantat Yang Jingshan panas, sekretaris wanita sebelumnya bergegas masuk lagi, ekspresinya sangat panik. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Yang Jingshan juga memperhatikan bahwa sesuatu terjadi lagi. Tuan, bos, distributor saluran hilir kita, menuntut semua pengembalian untuk kehilangan uang. Sekretaris wanita itu menelan ludah. Semua. Kembalikan barang untuk kehilangan uang. Yang Jingshan bersemangat, sesak napas, wajahnya memerah. Setelah barang dikembalikan dan kehilangan uang, Haitong Trading akan bangkrut. 1 miliar aset. Seperti itu.
Temukan seseorang untuk menekannya. Jangan pernah mengembalikan barang untuk kehilangan uang. Kata Yang Jingshan dengan kejam. Sekretaris wanita itu menangis dan berkata, tidak, bos, mereka telah memblokir pintu berbagai cabang dan menuntut untuk mengembalikan barang untuk kehilangan uang. Ada masalah dengan barang kita, yang semuanya palsu. Industri dan perdagangan telah mengirim orang untuk menyelidiki. Hati Yang Jingshan hancur. Palsu. Ada apa? Yang Jingshan benar-benar panik. Jika ini diverifikasi, dia tidak hanya akan bangkrut, tetapi juga masuk penjara. Sekretaris wanita itu berteriak sambil menangis, saya tidak tahu, di bawah perusahaan otoritas industri dan komersial dan pajak telah tiba. Mereka mencari Anda. Sekarang petugas keamanan menjaga mereka di pintu. Yang Jingshan tiba-tiba ambruk dan jatuh ke kursi. Melihat lampu gantung di langit-langit dengan tatapan kosong. Saya menemukannya begitu cepat. Dia bahkan tidak tahu dari mana barang palsu itu berasal. Lawannya terlalu kuat. Ini menghukumnya sampai mati. Yang Jingshan tidak mengerti, kapan dia menyinggung lawan yang begitu kuat. Sebelum dia bisa memikirkannya, Yang Jingshan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, sekarang, hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya. Segera, Yang Kaifeng, yang berada di rumah tua keluarga Jiang, menerima telepon dari Yang Jingshan. Nada deringnya seperti suara ajaib, Yang Kaifeng menatap telepon di atas meja, tidak berani menjawabnya untuk waktu yang lama. Ini kurang dari 10 menit sebelum William mengatakan bahwa dia akan membangkrutkan perdagangan Haitong Yang Jingshan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tuan, ambillah, Yang Jingshan pasti datang kepadamu untuk meminta bantuan. William menyesap upacara minum teh dengan tenang. Yang Kaifeng ragu-ragu dan menjawab telepon, dan suara tangis Yang Jingshan datang dari ujung sana segera, ayah, Anda harus menyelamatkan saya, perusahaan bangkrut, dan otoritas bisnis dan pajak telah mendatangi saya. Jantung Yang Kaifeng tiba-tiba bergerak-gerak dan matanya bergetar pada William, yang tenang. Dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Jingshan, apa katamu? Yang Kaifeng masih tidak percaya, dan bertanya dengan suara gemetar. Ayah, perusahaan bangkrut. Mereka mendatangi saya, mereka ingin membawa saya pergi, Anda harus memikirkan cara. Yang Jingshan sangat cemas dan sangat ketakutan. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan masuk penjara. Pada saat ini, Yang Kaifeng benar-benar panik, mata William tertuju padanya, dan bertanya, benarkah Anda melakukannya? William Chan mengangguk dan berkata, ya ini hanya makanan pembuka. Singkatnya, seperti bumi yang menghancurkan umumnya, itu mengalahkan garis pertahanan Yang Kaifeng. Yang Jingshan di ujung telepon mendengarnya secara alami, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dan gugup, ayah, dengan siapa kamu berbicara? Siapa yang melakukannya? Yang Kaifeng berkata dengan nada gemetar, Jingshan, William adalah kebangkrutan perusahaanmu. Operasi satu tangan. Meskipun Yang Kaifeng tidak ingin mempercayainya, faktanya ada di hadapannya, dan dia harus mempercayainya. William ini benar-benar berhasil. Siapa dia? Hanya satu panggilan telepon, kurang dari 10 menit, perusahaan Jingshan bangkrut. Teror, sangat mengerikan. Apakah ini masih menantu limbah dari keluarga Jiang? Ketika Yang Jingshan mendengar ini, dia tercengang, dan butuh waktu lama untuk bereaksi, ayah, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sia-sia? Yang Jingshan tidak percaya. Dia masih berdiskusi dengan orang lain sekarang bagaimana cara memutilasi William. Kali ini perusahaannya bangkrut, ternyata hantu William. Yang Kaifeng menghela nafas dan berkata, dia ada di sisiku sekarang. Setelah itu, Yang Kaifeng menyerahkan telepon kepada William. William mengambilnya, dan datang dan berkata sambil tersenyum, Yang Jingshan, kamu memiliki anak yang baik. Anda berhak mendapatkan ini dari keluarga Yang. Yang Jingshan berpikir sejenak dan berkata, William, saya tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan Yang Tai, tetapi karena dia telah dihapuskan, bagaimana dengan akhir dari masalah ini? Karena Anda adalah cucu mertua dari keluarga Yang saya, mari kita hentikan. Yang Jingshan tidak bisa membantu tetapi seorang pria tidak berguna yang selalu dipandang rendah tiba-tiba memberinya pukulan fatal. Apa yang bisa dia lakukan? Menolak. Di lantai bawah adalah orang dari Departemen Ganda, menunggunya keluar. Namun, tanpa diduga, William berkata, ada beberapa hal. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, tidak ada jalan untuk kembali. Nikmati waktu luang Anda yang terakhir. Setelah itu, William langsung menutup telepon, dan kemudian memandang Yang Kaifeng dengan acuh tak acuh, Guru, saya tahu Anda kenal banyak orang, Anda bisa mulai melawan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Yang Kaifeng terkejut. Hatinya bergetar hebat. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan dia berkata, William, benarkah jangan biarkan keluarga Yang saya pergi?
Keluarga yang tidak akan hancur, saya sulit tidur dan makan. Terlebih lagi, ini adalah harga yang harus Anda bayar. William berkata dengan tenang. Warna sampul Yang Kai berubah tiba-tiba, tetapi dia telah melihat angin kencang dan ombak selama bertahun-tahun, dan dia segera menenangkan pikirannya dan berkata, William, saya harus mengakui bahwa saya meremehkannya, tetapi saya membujuk Anda, jangan terlalu tajam, pemaaf dan pemaaf. Keluarga yang saya bukanlah kesemek yang lembut. Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan keluarga yang Anda harus mempertimbangkan berapa banyak yang harus Anda bayar. Yang Kai Feng berpikir jernih. Paling banter, William hanya memiliki beberapa kekuatan dan beberapa koneksi. Tapi tembakan seperti itu terhadap keluarga yang pasti akan menghabiskan kekuatan dan koneksinya. Ada kemungkinan lain, yaitu menggertak. Kebangkrutan Haitong Trading kemungkinan besar adalah kemampuan terbesar William. Oleh karena itu, Yang Kai Feng sangat percaya diri di Sang Jiang dan Yang Jiadou, tidak ada yang memenuhi syarat kecuali keluarga besar itu. Setelah menelepon, Yang Kai Feng masih tetap stabil seperti gunung, dan berkata, Taring tua, aku punya sedikit masalah di sini, dan aku butuh bantuanmu. Bersambung.